Dirga. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul. Semuanya salamu alayka, salamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul. Allah Tuhannya, Islam ajarannya, Al-Quran mu'jizatnya, Ka'bah kiblatnya. Allah salamu alayka ya Nabi. Semuanya salamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul. Marilah bersolawat pada Nabi Muhammad di bulan penuh rahmat, mengharap syafaat. Semuanya salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Rasul. Sekali lagi, salamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Nabi, salamu alayka ya Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat rahimakumullah. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati guru saya Ibunda Ustazah Robiah beserta para asatizah lainnya, Ibunda Sumarna, Ibunda Sutina, dan juga Ibunda Arsani. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan panjang umur dan sehat selalu pada beliau-beliau, dan dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya, dan juga panjang umur dan berkah di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sesepuh dan juga ibu-ibu sekalian, serta mungkin ada saudari-saudari ya, ada adik-adik yang muda-muda, walaupun cuma hanya beberapa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya sudah mau sore ya, sudah dikit lagi menjelang asar. Ada hal-hal yang perlu Al-Fakir sampaikan, yaitu ya temanya adalah hidayah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Kenapa demikian kita mengambil tema ini, hidayah dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Karena selama ini kita sebenarnya sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang Allah beri petunjuk pada kita. Makanya perlu ya kita untuk apa? Untuk mengamalkan, untuk melaksanakan dengan baik. Nah, disitulah hidayah kalau secara umum artinya adalah petunjuk. Petunjuk dan juga ada bimbingan. Bimbingan kepada jalan kebenaran. Al-Huda namanya. Makanya di situ adalah babul hidayah, ya di situ adalah pintu hidayah. Ya kan? Di sini ada yang namanya Nur Hidayah. Ada ya, anaknya Ibu Subaidah ya. Namanya Nur Hidayah. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga jadi anak soleha ya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga namanya apa? Kalau yang cowok namanya Hidayatullah. Ya kan? Petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga namanya cewek-cewek Nurul Hidayati, cahaya petunjukku. Ya seakan-akan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nama panggilannya namanya, kalau Nurul Hidayah, Nui. Sini Nui, gue mau apa? Mau ada sesuatu sama lo, misalnya begitu kan. Sini Nui, saya mau kasih sesuatu kepadamu, begitu kan. Ada yang juga kalau namanya Hidayati, kalau nama panggilannya Ati. Ati sini Ti. Padahal kan Ati itu kan nama makanan kan. Sate Ati. Ya kalau kita makan bubur ayam. Nurul Hidayati, ada yang nama Nur Hidayah. Ada juga namanya apa tuh namanya Sri Hidayati ya. Ada juga namanya tuh Sri Hidayati. Masya Allah. Oh Masya Allah. Ada ya. Nur Hidayati, Sri Parahmat ya. Oh Paratno. Oh Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Oh namanya Ibu Nur Hidayati ya, istri Paratno ya, Masya Allah. Baru tahu saya. Nah, disitulah hidayah di sini. Kalau secara istilah di situ ada tiga. Ada tiga hidayah. Yaitu yang pertama adalah bimbingan Allah kepada hambanya agar senantiasa terus beribadah, makin giat ibadah kita. Ibadah kita yang perlu kita tingkatkan di situ ada 4 ibu-ibu. Ada 4 ibadah yang perlu kita tingkatkan supaya hidup kita tenang. Yang pertama adalah kita berwudu. Bu, berwudu artinya apa Bu? Berwudu, bersuci. Kalau secara fikih berwudu di sini merupakan syarat sahnya sholat. Sholat tidak sah apabila tidak berwudu terlebih dahulu. Disitulah berwudu merupakan harus bersuci dari hadas kecil maupun juga hadas besar. Nah disitu syaratnya tuh. Terus apa? Islam. Kemudian juga apa? Tamyiz, berakal dan juga mengenal yang benar dan mengenal yang salah. Bahkan di samping berwudu itu dalam perspektif fikih ya sholat, berwudu itu dapat juga mensucikan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Makanya berwudu itu bukan hanya diperuntukkan untuk sholat saja, tetapi bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Mau mengajar di sekolah kek, mengajar di madrasah atau pesantren kek, hendaknya kita berwudu. Mau berdagang, mau berbisnis, ataupun mau masuk ke rumah orang ya, mau silaturahim, hendaknya kita berwudu. Mau jadi polisi kek, mau jadi menteri kek, mau jadi presiden, sebelum melakukan pekerjaan yang begitu amat berat hendaknya berwudu. Karena apa? Seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berwudu dapat menghilangkan
rasa takabur, rasa sombong, rasa sum'ah, ya, rasa ingin dipuji oleh orang lain melalui dari pendengaran, rasa riya, rasa ingin dipuji oleh orang lain melalui dari penglihatan, rasa tamak ataupun rakus, rasa ya, barakallahu fik, rasa dengki, rasa iri, rasa apa, rasa bakhil maupun pelit, itu semuanya dibersihkan jiwa kita karena berkat wudhu. Bahkan ketika kita mau meluapkan amarah kita, hendaknya kita berwudhu supaya apa? Kita bisa mengontrol emosi, kita bisa meredamkan amarah kita walaupun dizolimi oleh orang lain. Merugi bu kalau kita marah terus-menerus tetapi nggak pernah berwudhu. Jadi itu berwudhu itu dapat menenangkan pikiran dan juga hati. Disitulah banyak sekali fadilah-fadilah, manfaat-manfaat wudhu. Yang kedua adalah sholat. Ini mengenai apa lebih-lebihnya ya, ini kan sudah momennya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rasul yang awalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat 50 waktu. Berat gak sholat 50 waktu? Berat kan? Nah, coba dikurangi 40 waktu aja berat. Coba dikurangin jadi sholat 5 waktu. Ringan atau berat, Bu? Berat gak? Berat kan? Makanya wasta'inu bis sabri was sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 45. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Dalam arti kita berusaha untuk menaati kepada Allah dan Rasulnya, dan juga sholat. Sholat itu juga merupakan ibadah ritual kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dari hati. Sholat itulah dijadikan sebagai tempat sandaran kita. Sesungguhnya kedua hal itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berrukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Makanya tingkatkan terus sholat kita. Tumaninanya juga perlu. Udah berapa kali saya ngebawelin tumanina. Terus sama apalagi khusyuknya. Karena tumanina itu juga merupakan syarat sahnya sholat. Kalau tidak disertai maka itu tidak sah. Minimal coba membaca suratul Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hadirkan hati di sini. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sudah syukur-syukur sudah mengerti arti dari suratul Fatihah, maka insya Allah hati kita akan terasa dekat. Bahkan hati kita terbuka, maka keluarlah air mata. Matanya menangis, hatinya pun juga akan menangis. Terus yaitu tingkatin sholat berjamaah ya, sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah lainnya, tahajud kek, duha kek, sholat istikharah, sholat di masjid bagi lagi, itu yang terlebihnya. Makanya jangan biarkan masjidnya sepi, ya. Jangan biarkan masjidnya sepi cuma hanya beberapa orang. Giliran nonton konser, Bu. Kalau nonton konser, mohon maaf, konser dangdut, ramenya bukan main-main. Apalagi kalau yang apa, yang anak-anak muda nih yang sekarang konser K-pop, Korean pop, sampai saking melihat penyanyi yang begitu ganteng. Oh, ganteng banget, ini opa, sini opa, kemari opa, mau menikah dengan saya opa, begitu kan misalnya. Hati-hati, ya. Kalau sama giliran Allah aja masih anggap remeh, ya. Makanya tuh jangan menuhankan artis, ya, nggak boleh itu, karena tuh kita semuanya itu adalah makhluk
arti kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa. Karena apa? Manusia itu adalah definisinya ya, al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu merupakan tempatnya kesalahan dan juga kelupaan. Makanya kita semua makhluk di muka bumi ini gak ada yang benar. Yang kita tuntut di sini adalah hanya berusaha untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik. Baik yang di hari ini ya, hari ini ya lebih baik dari kemarin, hari esok menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Sholat di masjid ya itu kita ramaikan ya, syukur-syukur ya sholat subuh lah. Mudah-mudahan nanti ya sholat subuhnya makin ramai nanti di masjid. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir nanti sholat di masjid, nanti bisa berdua sama suaminya, nanti insya Allah nanti malaikat akan menyaksikan kita. Karena pertanyaannya gini, Bu, selagi masih hidup ya kan kita masih amat berat ya kalau sholat di masjid. Tapi pertanyaannya, mau nggak diantar ke masjid sama orang lain dengan catatan sudah mati, diantar ke dalam keranda? Mau nggak dianterin ketika sudah wafat? Mau nggak? Mau nggak, Bu? Kalau diantar ke masjid sama orang dalam keadaan sudah wafat, mau nggak? Kan? Ini yang peringatan juga ini. Bukan hanya buat ibu-ibu, tapi bagi suami, ya, apalagi bagi anak-anak. Coba deh kasih tahu, ini merupakan tips dari Al-Fakir. Ayah ataupun anak laki-laki, dek ataupun mas atau bang, kamu mau nggak kalau diantar sama orang ke masjid? Mau diantar? Tapi ingat, kamu diantar ke masjid dalam keadaan kamu sudah berada di dalam keranda, sudah wafat, itu artinya. Kasih tahu aja, Bu, biar nanti suami ibu, anak-anak ibu yang laki-laki terus digembleng sholat di masjid, rugi, gembleng, ya kan? Kita memang itu namanya gembleng atau gembleng. Digembleng ya suami ibu, anak-anak ibu ke masjid. Karena apa? Perjalanan jauh dan terberat itu adalah merupakan perjalanan ke masjid. Itu yang paling terberat itu, ya, lebih berat. Makanya ringankan kaki kita untuk ke masjid agar senantiasa kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Yang ketiga adalah kita zikrullah. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dimanapun kita bekerja, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu-ibu kalau lagi menyapih, lagi memberi ASI susu pada anak, lagi nimang-nimang anak sembari berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kira-kira begitu. Ya. Berzikir, ajarin anak untuk berzikir, mengingat pada Allah. Asmaul husnanya juga penting. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir pada Allah maka hatinya akan menjadi tenang. Yang keempat yaitu kita membaca Al-Qur'anul Karim. Rugi nggak pernah membaca Al-Qur'anul Karim kalau Al-Qur'an itu hanya dijadikan tameng. Karena Al-Quran itu akan menemani kita di dunia dan di akhirat dan menerangi kita di alam kubur. Di rumah kita ada satu orang yang baca Al-Quran, entah ayah, ibu, anak, baca Al-Quran, maka rumahnya itu akan menjadi terang. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayailah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Karena ada peringatan lagi, kalau tidak membaca Al-Quran maka rumahnya itu seakan-akan menjadi kuburan. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum kal qabrihim li'annahu lam yaqra'ul Quran. Janganlah engkau menjadikan rumah kalian seperti kuburan karena tidak ada satupun yang membaca Al-Quran. Syukur-syukur di antara anak-anak kalian
Anak-anak ibu, bapak, walaupun tidak punya background apa-apa, tidak punya latar belakang apa-apa, bisa menjadi hafal Quran. Kayak misalnya nih, di Hafiz Indonesia kan yang di RCTI, ya kan banyak orang tua yang dari keluarga miskin, keluarga fakir, tidak punya background apa-apa, tapi anak bisa menjadi hafiz Quran, membawa keluarga dan memberikan mahkota kepada ayah dan ibunya. Subhanallah. Mudah-mudahan anak ibu ya bisa menjadi hafiz Quran nanti ke depannya, generasi Qurani, dan juga menjadi pemimpin yang amanah, yang fatona, yang tabligh, yang sidik, yang hafiz Quran ke depannya nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan disitulah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hal kita terus giat beribadah. Yang kedua yaitu bimbingan Allah kepada hambanya agar senantiasa kita diberi jalan keluar ketika dilanda kesulitan. Turki ya, baru kemarin gempa, termasuk Suriah juga kan, gempa berkekuatan 7,2 skala Richter. Berapa banyak korban jiwa, Bu? Ada beberapa korban jiwa yang tertimpa reruntuhan, Masya Allah, termasuk juga anak-anak bayi ya, sekitar ratusan ribu korban jiwa. Kita merasa sedih kan? Sedih banget. Bahkan termasuk juga WNI kita, warga negara Indonesia yang sedang berlibur ataupun yang sedang studi. Masya Allah. Mudah-mudahan ya warga negara kita, saudara-saudara kita yang Indonesia yang ada di sana dalam kondisi selamat dan sehat walafiat, dan bisa juga kembali ke tanah air dengan selamat juga, dan juga memberi pengalaman. Karena ini baru pertama kali ya Turki dan Suriah diguncang gempa selama abad yang ke-21. Kemarin baru di mana? Di Cianjur, ya kan? Sekarang di Turki dan Suriah. Masya Allah. Maka dari itu hendaknya kita sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu, kekuasaan itu hanyalah milik Allah, dan kita harus berpikir dan kita mengambil hikmah dari pelajaran yaitu gempa di Turki maupun Suriah, bahwa semua manusia pasti akan terpanggil, pasti akan mati ya. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Matinya karena kenapa? Mati karena sakit kek, mati karena ditimpa reruntuhan kek, begitu. Tapi sebenarnya itu kematian itu tidak dipandang apa-apa, ibu-ibu. Tidak dipandang dia itu sakit, tidak dipandang dia itu kena reruntuhan gempa misalnya, ataupun tsunami, ataupun banjir misalnya. Padahal mah sehat-sehat aja ya, padahal mah aman-aman aja. Tapi karena qadarullah, takdir Allah berkata lain, maka ya kita tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sudah mati, yang namanya sudah wafat, ya kita harus apa? Mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya apa? Kita ini ya hanyalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kembali kemana? Mudah-mudahan kita berharapnya ke surga nanti ya. Surga yang paling tinggi yaitu adalah surga Firdaus. Makanya ya ibu-ibu ya, dunia ini memang fana ya ibu-ibu ya. Dunia ini memang hanyalah fata morgana. Maka selagi masih hidup di dunia, hendaknya kita terus tingkatkan amal soleh kita. Selain sholat, kita gemar untuk apa? Bersedekah, berinfak, terus juga berzakat. Setelah itu kita selalu apa? Menolong sesama kaum muslimin wal muslimat, mengajak kebaikan kepada orang lain dalam hal amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak pada kebaikan dan juga meninggalkan hal-hal yang batil, meninggalkan hal-hal yang mungkar. Bu, ibu,
Masih semangat? Masih Bu ya. Jadi seberat-berat apapun ujiannya yang menimpa diri kita, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan jalan solusi kepada kita. Sesedih-sedih apapun ya ditimpa ujian, kita juga harus sabar. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu merasa panik, tidak juga perlu merasa gelisah. Ya, tidak perlu was-was, tidak perlu juga terlena dengan kehidupan duniawi ini. Karena yang lebih abadi kebahagiaannya yaitu hanyalah akhirat. Makanya kita sebenarnya berasal dari mana Ibu? Dari surga. Dari surga kita ke dunia, lalu kita ke surga kembali. Padahal Nabi Adam alaihissalam ya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak boleh mendekati pohon itu kan, agar tetap di surga. Karena dibujuk oleh iblis yang ingin mendekati pohon, apalagi ingin memakan buahnya. Buahnya yang dinamakan iblis itu adalah khuldi, agar seakan-akan senantiasa kekal di surga. Adam dan Hawa akhirnya memakan buah khuldi itu, ya kan, akhirnya tertipulah mereka berdua. Ya, tertipulah mereka berdua sehingga muncullah apa itu aurat-auratnya yang ada di dalam tubuh Nabi Adam maupun Siti Hawa. Terus kenapa iblis mengajak Nabi Adam untuk memakan buah khuldi? Karena tujuannya hanya ingin menipu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhirnya murka kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa, sehingga Nabi Adam ya bertobat kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dosa-dosa kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerima ampunannya dan menerima taubatnya dari Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Turun ke bumi itu bukan hanya diusir, tetapi merantau. Iblis ya itu pasti diusir karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena saking sombongnya. Makanya ada di dalam surah surah Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak perlu ya sekali lagi ya was-was takut terhadap dunia ini. Memang sih tahun 2023 ini banyak ya isu berita-beritanya ya, misalnya terjadi banyak pengangguran, terus juga terjadinya banyak anak-anak putus sekolah, ekonominya itu makin merosot begitu. Tapi itu kan cuma hanya prediksi dari para peneliti ya, para peneliti yang sudah memberitahukan kepada media-media. Tetapi sih ini hanya dijadikan sebagai informasi saja, tetapi jangan percaya dengan hal itu pula. Yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu berusaha semaksimal mungkin. Jadi tidak perlu bingung mau jadi apa. Itu aja. Tidak perlu lagi bingung mau jadi apa. Tidak perlu risau mau jadi apa. Itu saja. Nah, ini yang keduanya ya, bimbingan Allah
kepada hambanya agar senantiasa diberi jalan keluar atau solusi. Yang ketiga yaitu hidayah atau bimbingan kepada hamba agar senantiasa menuju kepada kesuksesan dan juga kebahagiaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya perlunya kita bermakrifat. Kenapa demikian kita bermakrifat? Karena makrifat di sini itu tidak akan terpisah dengan hidayah. Mengenal Allah maka itu akan mendapatkan bimbingan hidayah. Semakin kita mengenal Allah, semakin banyak ya, semakin diberi banyak hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makrifat di sini adalah mengenal siapakah Allah itu. Ya, makanya kita perlu lagi untuk menegakkan tauhid. Tauhid ilahiyah dalam hal keesaan, tauhid rububiyah dalam hal peribadatan, tauhid asma wa sifat, mengenal Allah dari nama-namanya, asmaul husna, maupun juga sifat-sifatnya, kayak misalnya wujud, ada, qidam, terdahulu, baqo, kekal. Masya Allah. Nah, disinilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ciri orang marifat kepada Allah di dalam kitab Nasuhul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dari seorang Zunnun Al-Misri atau nama aslinya yaitu Sauban bin Ibrahim. Pendapat lain mengatakan yaitu Al-Faid bin Ibrahim. Beliau adalah orang yang berilmunya luar biasa, waroknya ya, menjaga dirinya, terus kehati-hatiannya, tingkah lakunya bagus dan juga adabnya bagus. Punya ciri-cirinya yaitu berbadan kurus, berkulit agak kemerahan, dan berjenggot yang tidak memutih itu. Beliau wafat tahun 245 Hijriah. Beliau sudah masuk ya di masa tabi'in, pengikutnya para sahabat. Nah, ada 3 ciri orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nih, al-arifu billahi ta'ala asyir, ya, orang yang jiwanya tertambat, ai martubun bihubbihi, yaitu mencintai Allah, wa qalbihi basir, hatinya melihat, ai mazidun li batinihi bil muraqabah, maksudnya hatinya dihiasi dengan muraqabah. Kemudian wali zahirihi bil muhasabah, yaitu lahirnya dihiasi dengan muhasabah, maka itu seakan-akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, serta wa amalahullahu kasirun, mengoreksi diri sendiri dan amalnya banyak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makrifat di situ ya. Lalu juga ada 3 ciri lain orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dari Zunnun Al-Misri, bahwa ada 3 nih ya. Yang pertama yaitu al-arifu billahi ta'ala wa fi bi'ahdihillahi ta'ala bi an adda awamirullahi ta'ala, memenuhi janji, orang yang memenuhi janji kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya. Kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 30. Dimohon dibuka dulu mushafnya ya Bu ya. Surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat yang ke-30. Surah Fussilat ya. Ayat yang ke-30. Ayatnya sudah sangat terkenal sekali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata,
Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka menemukan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Orang-orang yang beristiqomah itu, kalau para mufassir dalam kitab tafsir At-Tabari, karangan dari Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa istaqomu di situ adalah istaqomu ala syahadatillah wa istaqomu ala tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beristiqomah ya untuk bersaksi ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap kalimat syahadat, dan juga istiqomah dalam menegakkan tauhid, mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buya Hamka sendiri pernah menjelaskan di dalam tafsir Al-Azhar bahwa istiqomah ya mustaqim ya, dari kata istiqomah itu kayak contoh dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita terus beristiqomah, maka dinilainya itu adalah mustaqim. Makanya kita tidak akan lapuk ya, walaupun kita diberi ujian yang amat berat, tetapi istiqomah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi kita. Jadi istiqomahnya itu tetap berjalan, baik itu di waktu lapang maupun juga di waktu miskin. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beristiqomah, dan mereka akhirnya bergembira dengan masuk surga apa yang Allah janjikan. Nah, disitulah kita harus memenuhi janji. Kita harus berjanji kepada Allah agar senantiasa kita selalu menjaga ketaatan kita. Yang kedua yaitu wa qalbuhu dzakiyun ay syari'un. Hatinya bersih, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Nasihat yang baik, pelajaran yang baik kita ambil. Apa yang kita dinasihatkan oleh guru-guru kita, kita ambil. Apa yang dinasihati oleh orang tua kita ambil. Ambil kebaikannya dan juga amalkan kebaikannya. Kemudian yang terakhir, wa amaluhu zakiyun, dan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Maksudnya ai sholihun zaidun fi kulli waqtin. Maksudnya amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Nah, disinilah ma'rifatnya kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan hidayah. Ini yang pertamanya, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga yaitu inayah, pertolongan Allah kepada hambanya, dan juga riayah, Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan dosa dan juga jalannya maksiat serta jalannya syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattakhidhu khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah Islam secara keseluruhan, baik lahir dan juga batin. Tidak ada yang setengah-setengah ya ibu-ibu. Imannya full, takwanya full, gak setengah-setengah. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang amat nyata. Riayah dan juga inayah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa hidayah maupun juga makrifat itu menjadikan bahan renungan kita, agar senantiasa kita selalu tingkatkan terus amal soleh kita, dan juga mumpung kita masih hidup, agar kita bersungguh-sungguh dan juga kita beristiqomah untuk menjadikan hamba Allah yang beruntung
menjadi orang-orang yang beriman yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Karena itulah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beriman ya, mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka disitulah orang-orang yang dapat memperoleh kemenangan. Jadi hidayah ma'rifat jadikan bahan sebagai alat bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang akan saya sampaikan. 10 menit lagi ya kita sudah mau menjelang asar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari fakir, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Mari sama-sama kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon angkat kedua tangannya ya Bu ya. Mohon hadirkan hati kita agar senantiasa hati kita akan semakin khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadru'ana wa takhushu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alu lima yurid. Aghfina bihalalika wa haramika wa bi ta'atika wa bi fadlika 'amma siwak. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi-pagi makan soto babat, insyaallah berkah dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pengumuman